itu dibanding ibadah-ibadah lainnya. Dari begini, fathun atau futuh itu dari bahasa Arab yang landasannya adalah inna fatahna laka fathan mubina. Kami melakukan futuh untuk wahai Muhammad. Fatahna laka fathan mubina. Fatham futuh yang paling awal itu futuh yang jelas, mubin. Nanti ada lagi idza jaa nasrullah wal fath. Al-Fatah ya, atau disebut futuh bahasa Arab artinya keterbukaan. Jadi manusia itu meskipun fitrahnya itu baik, berdasarkan sabda Nabi bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw nasrani, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Jadi aslinya semua bayi itu muslim. Fitrahnya begitu. Fitrahnya kenal kebenaran, fitrahnya mengesahkan Tuhan, fitrahnya kemanusiaan, Tapi orang tua, lingkungan itu yang menutupi itu. Jadi semua ruh itu ketika kita masih di alam ruh, ya, semua belum hadir di dunia, belum punya jasad, tapi sudah punya roh. Roh itu duluan. Nah, roh ini jelas karena dia roh, tahu kebenaran, tahu Tuhannya siapa. Namun ketika sudah dimasukkan ke dalam jasad, dalam raga yang dimakanin, diempaninnya dari hasil bumi, dan itu tanah besar, unsur tanahnya, maka roh yang tadinya non materi ketutupan oleh materi. Makanya baginda Nabi mengajarkan kenalkan agama atau mulai dari sholat itu usia 7 tahun. 10 tahun kalau nggak mau perlu dilakukan ketegasan. Karena apa? Semakin telat seorang manusia dibungkus oleh materi, ruhnya nggak segera dapat kebenaran tauhid, semakin susah, semakin terkungkung, maka perlu fatah, maka perlu dibuka. Jadi fatah itu dibuka. Seperti setiap biji awalnya dia kalau untuk tumbuh dia harus mendobrak kulit arinya sehingga berkecambah. Nah, itu fatah. Nah, dikenalkan agama Islam, dikenalkan masjid, dikenalkan ibadah, dikenalkan sejak sebelum. Namun tetap kita sadar bahwa selama sebelum balik atau balighah, tentu saja kita jangan terlalu strike, karena memang namanya belum balik. Nah, fatah untuk mempercepat proses keluarnya kecambah dari kedelai, bawang atau apapun, ya, keluar kecambahnya. Bahasa aslinya tokene itu pembentukan keluar kecambahnya itu agar manusia itu dikungkung oleh materi. Makan dikasih susu, materi lagi. Ruhnya nggak dikasih makan, dikasih empasi, dicucurin makan terus mengenal materi, sehingga makin kabur di ruh. Maka perlu ada kemenangan di usia sekitar
Persikapan yang paling cepat itu adalah pada zikir. Ya, dengan berzikir itu bantu di sebuah benih untuk mendobrak kulit luarnya biar keluar kecambangnya ke bawah keluar akarnya. Gitu. Nah manusia begitu perlu fatah, ngerti, perlu bahasa sekarang pencerahan, butuh. Ya. Nah, itu salah satu rahasia kenapa Habib Muhammad ngajarin kita sering-sering baca surat Inna fatahna fatah mubina idza jaa nasrullah wal fath. Nah, metode tercepat untuk seseorang itu keluar dari kungkungan materinya, kungkungan hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga imannya, ruhnya berkecambah, mulai berkecambah, bertunas, lalu besar, itu ya zikir. Qala Sidi Ali Al-Mursidi rahimahullah ta'ala, qad a'jazal asya falam yajid lil murid dawa'un asra' fi jalali qalbihi min mudawamati dzikri. Para guru, para alim ulama menemukan bahwa tidak ada metode yang lebih cepat untuk menggosok hati seorang murid ya, daripada zikir yang berkesinambungan. Jadi jangan cuma sekali banyak, habis itu 2 tahun nggak pernah lagi. Sekali banyak, sebulan habis itu nggak pernah lagi. Nggak baik, karena intinya itu adalah berkesinambungan, terjaga konsistensinya, terjaga range-nya, jarak antara sisi-sisinya secara disiplin. Yang membuat di bawah pancuran itu bolong, itu bukan hujan yang deras menetes, tapi tetesan-tetesan itu sedikit. Bolong kan, setahun 2 tahun di bawah pancuran itu mesti bukan pasukan besar itu, tapi konsistensinya. Taruhlah sekarang kita zikir apapun rekod yang kita ambil ya, ataupun ikut zikir ya, yang ada yasinan, lalu tahlilan, lalu apapun zikir habis baca sholat, kemudian amalan zikir lagi, itu butuh terus menerus. Karena kalau nggak terus menerus dia tidak ada konsistensinya, nggak akan bagus hasilnya. Ya. Karena kenapa terus menerus itu yang penting bukan banyaknya, tapi terjaga ritmenya, pendisiplinnya itu dilakukan secara disiplin, bukan banyaknya. Karena sebagaimana nafsu syahwat, setan itu memasukkan kukunya ke kolbu kita itu pelan-pelan, maka nyabutnya juga pelan-pelan. Maka begitu nanti dinyatakan ahabbul amali indallah, amal yang paling disukai oleh Allah adalah adwa yang paling gawat,
yang paling dijaga keberlanjutannya. Wa ikola sedikit bilangannya. Jadi karena itu jangan pernah mengukur orang lain dengan bajumu sendiri. Karena setiap orang punya pendisiplinan diri yang berbeda-beda. Barangkali si A sudah punya gurunya Syekh A, si B gurunya Syekh B, ini. Yang penting dampaknya kelihatan sabar, kelihatan tambah bercahaya sebagai wujud dari simahum wujuhi min athari sujud. Dari wajahnya tampak terpancarkan bekas-bekas sujud. Kelihatan tambah sabar. Itu yang dilihat. Mau setelah selesai tuntas menentukan gurunya siapa? Tidak. Kamu mudawamah itu. Karena kalau umpama kuku ini kukunya iblis, kukunya setan, kukunya nafsu sudah mencengkeram qalbun kita, lalu dicabut sekaligus, yuk, sakitnya itu. Kalau seseorang itu zikirnya pakai ambisi, pakai emosi, gak bisa. Satu bukan baru sekali nih tobat, lalu baru sekali langsung 10.000 sholat. Ya Allah, itu menyakitkan banget bagi nafsunya, karena nafsu itu laksana bayi yang harus disakit. Menyakitkan apanya? Ya boyoknya, punggungnya, kering, kesemutan. Mending kalau kesemutan, kalau kegajahan akhirnya kapok dia, nafsunya berontak. Kenapa? Pengennya cepat sekali ambil tuntas. Makanya para ulama ngajarin kita itu pelan-pelan, yang penting istiqomah, dimulai bikin sifat 100, asbes 100, takbir 100, sudah setahun, 2 tahun, nggak usah terbesar-besar. Karena orientasi kita itu bukan kuantitas tapi kualitas. Sehingga penting sekali zikir yang dijaga. Kalau habis setiap sholat yang umum, zikir umum, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, terus sholawat atau doa, sudah itu saja. Istiqomah ya, antara ucapan luar sama dengan ucapan dalam, nanti pelan-pelan. Yang penting juga pada saat yang sama mau hadir ke majelis taklim yang mengupas tentang masalah jiwa, masalah hati. Dia nanti lambat laun akan paham. Nah, yang penting itu ada terjaga mudawamahnya. Hukum musik review jalan. Di sini disebutkan teknik metode tercepat untuk beningin hatinya. Jadi zikir itu bukan tujuan. Kita beningin kaca itu pakailah, pakai kanebo, pakai air, atau pakai semprotan merek apa
apa ini itu alat yang diinginkan. Jadi zikir itu alat, bukan tujuan. Tujuannya apa? Membeningkan hati. Pakai air, pakai kanebo, pakai air, pakai air, pakai lagi semprot lagi, pakai air lagi. Nah, semakin seseorang terkungkung ruhnya, hatinya oleh belitan dunia dan materi, itu laksana bagian bawah dari panci yang keraknya sudah tebal, karena enggak setiap hari dibersihkan sejak beli. Ada orang tempatnya beda-beda, orang berbenah diri beda-beda. Tadi sejak bayi sampai usia 7 tahun baru mulai kecambah dikenalkan oleh baginda Nabi, ayo ngaji, ayo udah mulai. Tapi setelah akhir balik nggak tahu nih, namanya sudah SMP, SMA, sekolah dan sebagainya. Nah, padahal bagian bawah dari panci itu kan kena panas, hitam, nggak segera dicuci. Lambat tahun sebulan yang tebel. Nah, kalau dia bersihin tiap hari, maka cepat, karena tiap hari. Maka itu Nabi mengatakan, sebenarnya Nabi itu istighfar setiap hari 10 kali, di hadis lain 100 kali. Namun faktanya tidak semua orang itu titik balik kesadaran spiritualnya, kesadaran ketuhanannya barengan. Ada yang keraknya sudah tebel banget, udah jauh banget dari Allah. Tapi karena Allah cinta dan doanya para alim ulama, doanya bapak ibunya, ada titik dia balik, dia tobat. Cuman karena tebel banget, kita bersihin pantat wali itu nggak cukup pakai sikat. Kadang-kadang harus pakai pisau, bahkan kadang-kadang pakai pahat biar hancur. Artinya kadang-kadang seseorang itu menjadi tobat terlalu jauh, peristiwanya sangat menyakitkan. Itu panggilan beliau. Balik. Nah, ya ini jadi zikir. Kita sepakat ya, zikir itu bukan tujuan. Jadi jangan bandingkan zikir dari Kiai A dengan zikir dari Kiai B. Jangan bandingkan zikir dari tarekat A dengan tarekat B. Jangan. Kita berorientasi proses tanpa protes, tapi juga berorientasi hasilnya. Hasilnya ada enggak? Apa itu akhlak? Dipoles, jernih hatinya, paham, maksudnya jernih itu bisa berkaca. Dalam Al-Hikam dinyatakan, orang yang sudah bening hatinya itu kebenaran akan terrefleksikan di situ. Kelihatan bening banget. Kalau ini cermin, terus di sini ada minyak, kita berkaca, mata kita kelihatan, tapi yang sebelah sini ketutupan minyak, perut sebelah sini ketutupan minyak. Artinya kita ketika menghadapi suatu masalah, kita nggak dapat gambaran yang utuh dan jernih. Nah, kalau modal dasarnya saja
memandang sesuatu nggak utuh, nggak jernih, nggak lengkap, ya keputusannya kesimpulannya salah. Ego yang kedua. Karena itu hati itu dibersihin biar merefleksikan dengan jernih apapun yang kita. Siapa itu baginda Nabi? Apa itu makna kehadiran orang tua kandung, orang tua mertua, orang tua biologis dan orang tua ideologis yang para guru, para musyrik. Karena saking pentingnya zikir itu ternyata untuk bersihin. Dia alat bukan tujuan, karena itu jangan perdebatkan alat, tapi lihat berhasilkan dengan alat ini. Itu. Karena kadang-kadang alatnya itu memang nggak cocok. Ini bukan nggak cukup pakai sabun mandi, bersihin toilet sudah bergerak pakai sabun mandi, nggak cocok. Setelah melihat hasil, maka pakailah yang keras. Loh, pakai Vicsa juga kurang, lebih keras lagi. Apa yang kurang? Pakai amonia. Enggak juga, bongkar buang itu terakhir. Nabi ngajarin kalau kau sudah mentok nggak bisa minta sama Allah, ya Allah gantilah hatiku. Benar. Hati kok sudah banyak kiai didatengin masih kayak gini aja ya Allah. Masih sombong aja sudah. Kiai A, kiai B, ajengan A, ajengan C, semua didatengin. Kok udah tepat nggak bisa. Ini udah nggak benar, yang nggak benar saya bukan kiai-kiai dan ajengan musyrik. Ya Allah. Nabi ajar, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada hatiku takwanya. Wa zakkiha, sucikan, besok ya Allah. Udah usah kesono, udah sini, udah kono, udah begini, udah masih kayak gini baik. Serahkan minta ganti hati, gantilah hatiku ya Allah. Aku cari di mana yang coba. Jadi tidak itu sebenarnya cuma gosok. Adalah jernih memandang sesuatu. Semakin kita gosok, semakin mengkilat sehingga bisa berkaca. Dia menampilkan kebenaran apa adanya, menampilkan tauhid, menampilkan sifat-sifat Allah. Itu dia bisa melihat, nyerap, sehingga dampaknya adalah akhlak. Oh Allah Rahman Rahim, ya kita juga Rahman Rahim yang kasih dari sana. Maka sekali lagi zikir itu adalah alat, zikir bukan tujuan. Maka beranilah setelah kita istiqomah dengan syarat dan ketentuan dari para guru kita introspeksi dulu. Oh, nggak ada perubahan. Paling pertama tuduhlah diri kita. Jangan tuduh contohnya, jangan tuduh dunia, jangan tuduh metode. Kita lah yang kurang, salah paham, salah mengaplikasikan para guru. Nah, ada cerita Syekh Jalaluddin. Beliau bercerita di suatu lomba lukis, semua peserta itu bawa lukisan terbaik. Ada seorang peserta yang keliling dulu melihat ke stand-stand yang ada, lukisan yang terbaik dilihat, oh ini terbaik. Lalu dia datang dengan karyanya, masih ditutupin dengan kain,
ditaruh persis ukurannya lukisan di depan ya. Umpama 6 meter kali 2 persis, lalu dibuka. Ketika dibuka orang-orang nunggu apa ini? Pas dibuka isinya cuma cabai kuning. Dan itu cabai ukurannya pas. Lalu dia itu selama dewan jurinya belum datang, dia gosok itu cermin terus, bersihin terus. Begitu juri datang melihat, tentu saja cermin yang tadi akan memantulkan lukisan yang ada di depan. Bahkan terasa lebih indah karena apa? Kelihatan berjalan, mengkilat. Yang pemenangnya dia. Jadi itu cerita tasawuf dengan bahasa seperti itu. Jadi intinya, bawalah hatimu, gosoklah dengan sebaik mungkin. Jangan bergerak, jangan ada debu yang nempel. Artinya jangan punya penyakit hati, jangan punya sirik, iri, dengki, dendam, ujuk, riya, maksiat, durhaka, gak syukur pada Allah, kufur, munafik. Jangan. Bersihin, digosok terus ya. Kayak kita waktu gosok ini kita cincin kita ya. Ada digosok, ada ya, kan kilat ya. Seperti itu hati kita dimaksud. Jadi zikir itu alat ya, untuk bersihin, mengkilatin hati. Sebab kalau sudah mengkilat, dia bisa menampilkan keindahan, kebenaran dari yang ada di hadapannya. Ada masalah hatinya jernih, memandang. Oh, itu Anda harus dipahami. Jangan ini berdebat pada zikirmu apa. Ya, jangan berdebat di rumah. Ada kalimat yang berkata betul. Jangan ceritakan padaku apa agamamu, ya. Tapi izinkan aku melihat agamamu dalam perilaku. Jangan banyak bicara padaku tentang agama, tapi biarkan aku melihat agamamu dalam perilaku. Itu jernih. Enggak usah perdebatkan zikir kita apa, gurunya siapa, tapi perilakumu saja. Enggak peduli aku zikirmu apa, ngambil dari mana, perilakumu, akhlakmu, memperlakukan orang lain. Karena itu cincin bagi Nabi Muhammad SAW. Imam Ali Zainal Abidin menyatakan, kalau kau pengen lihat seberapa dalam pemahaman agama seseorang, jangan lihat bacaan Qur'annya ataupun sholat dan puasanya. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jadi ini alat mah boleh beda, metode boleh beda, tapi tujuannya sama. Sekali itu sungai, dari mulai mata air, lokasinya geografisnya beda, lewat jalannya beda-beda, tapi ujung-ujungnya tetap ke samudra ini. Mau dikelete apa, mau ngambil dulu siapa, mau thariqat apa, masyarakat, orang lain, Allah dan Rasulullah ngelihat dampak
zikir daripada waktu. Dan dari tidak penting kok ngomongin zikirku ini, waktu ini, zikirku sekian. Kamu akhlakmu kepada masyarakat, istri, anak, ada nggak? Tidak penting sholat. Aku setiap malam 200 rakaat diberikan dulu. Aku setiap itu mah rahasia masing-masing ngobrol. Tapi tetap saja Allah menyatakan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal solehlah kalian, Allah akan melihat amalmu, Rasulullah juga melihat amalmu, dan umat muslim lainnya juga melihat amalmu. Loh, orientasinya itu pada amal, bukan pada Allah. Jadi yang ditunggu oleh Allah, oleh Rasulullah, itu dampak dari zikirmu, dampak dari sholatmu, dampak dari puasamu. Bangga-banggain alat, kalau nggak ada kan dapat. Bangga-banggain puasa 30 hari dong aku puasa, tapi perilakunya habis Ramadan nggak ada bukti-bukti kalau sudah puasa Ramadan selama 30 hari. Gitu ya. Nah ini baru 1 hari sudah bisa. Yang penting kita paham ya. Bakok musik revil jalan bil kolbi, bakok milki suafin mu'as. Bakok mobil musik revil sa'il ibadat, bakok musobun in mu'as. Wadal ya'tad lakum zaman. Nah ini dia menggagalkan nazar, dia menggagalkan lewat bahan kimiawi dan benda ya, di tembaga, di perak ya. Sabun itu ya tidak bisa menghilangkan karat, butuh waktu lama. Tapi itu saya gambar mudahnya seperti itu. Nah yang cepat itu adalah zikir. Maka zikirlah, istiqomahin zikirnya masing-masing. Allah, Rasulullah, umat Islam nunggu hasil zikirmu. Nunggu zikirmu dari siapa, amalanmu apa? Allah, Rasulullah, umat Islam nunggu panenmu dari zikir apa? Ya karya nyatanya apa? Sumbangsinya bagi kehidupan di rumah tangga, di lingkungannya, di RT, di tingkat kelurahan, kecamatan, bangsa dan negara apa? Gitu. Yang ditunggu itu aksi. Nah, agar dampaknya bagus butuh istiqomah ya, gosok cincin istiqomah. Orang yang istiqomah dengan yang enggak, ya yang istiqomah akan lebih cepat daripada yang di. Tapi tetap aja zikir Allah tujuannya hati bening bisa melihat kebenaran lalu beramal sesuai kebenaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan as-saliku min